Salam kepada kita semua, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus yang begitu setia menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, diharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dimanapun saja kita berada, dan kita terus berdoa kepada Tuhan dan terus tekun mentaati dan melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11, di mana dalam kisah ini menceritakan tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang mengisahkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Inilah klimaks semua apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini dan dalam pelayanannya dalam 3,5 tahun. Dan hari ini kita akan mendengar tentang kenaikan Yesus ke surga. Sebelum itu, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia, Roh Kudusnya, memberi kita hikmat akan apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita semua lewat peristiwa dan sejarah Yesus naik ke surga. Mari kita berdoa, saudara dan saudari, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu. Engkau begitu baik, sungguh baik. Engkau tetap setia, walaupun kadang-kadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia menemani dan menyertai kami ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan Yesus, ini firman yang kami ingin dengar. Campur tanganlah dan sertailah kami untuk kami lebih mengerti akan firman dan akan satu fakta yang benar-benar berlaku, yaitu kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan kami serahkan ya Tuhan Yesus, dari permulaan, pertengahan dan sampai habisnya Tuhan Yesus, Engkau tetap berbicara, supaya sekali lagi ya Tuhan Yesus kami menerima firman yang daripada-Mu untuk setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Sesuatu bicara yang spesial, khusus bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menuruti kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudahnya mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Haleluya. Haleluya. Sungguh menarik firman Tuhan. Amin. Ini satu sejarah. Ini satu kebenaran. Dan ini sudah terjadi, saudara. Haleluya. Nah, jadi sebelum kita pergi kepada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, saudara, mari kita imbas sedikit di dalam 40 hari ini, dalam 1 bulan yang kebelakang ini, saudara, yaitu tentang apa yang Yesus lakukan sementara dia berada bersama-sama dengan murid-muridnya dalam 40 hari, saudara dan saudari. Haleluya. Nah, setelah dia bangkit daripada kuburan, selama 40 jam dia berada di dalam kuburan, dan akhirnya dia bangkit. Dan pada hari yang pertama itu kita sudah tahu bahwa dengan siapa dia berjumpa. Dan kenapa dia berjumpa dengan semua orang-orang itu pada hari yang pertama. Kita tahu bahwa iman mereka pada masa itu sangat tergoncang. Pengharapan mereka, keyakinan mereka, tempat mereka bergantung seakan-akan mereka ini seperti layang-layang yang putus talinya. Mereka tidak ada tempat, segala sesuatu yang mereka ingin ataupun yang mereka imani, yang mereka harapkan pada masa itu seakan-akan sudah terputus. Dan mereka masing-masing pergi kepada hala tujuannya masing-masing. Malah ada yang meninggalkan, malah ada yang tidak memberitahu dia berada pada masa itu. Tetapi itulah sebabnya Yesus datang bertemu dengan mereka. Yang pertama Yesus bertemu ialah dengan Maria Magdalena. Ya, kita sudah kupas dan kita sudah mendengar tentang kenapa Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Dan selepas itu Yesus bertemu dengan sekumpulan wanita. Sewaktu mereka kembali daripada kuburan itu, di tengah-tengah jalan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Maria ibu Yesus, kepada Salome, kepada Yohana, dan kepada Maria Magdalena sekali lagi. Dan Yesus juga bertemu kepada Petrus yang dipanggil Kepas. Dan juga Yesus bertemu kepada Kleopas dengan kawannya yang sementara dalam perjalanan untuk pergi ke Emmaus. Dan pada malamnya Yesus bertemu dengan 10 murid-muridnya. Ya, 10 muridnya tanpa Thomas. Dan akhirnya berikutnya Yesus bertemu dengan 11 murid, di mana Thomas ada pada masa itu. Dan sekali lagi Yesus bertemu dengan 7 murid di tepi pantai di Danau Galilea, di mana mereka bersarapan, di mana murid-murid yang 7 murid itu sedang menangkap ikan, tetapi mereka tidak menangkap ikan, tidak dapat hasil tangkap ikan. Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Jadi Yesus bertanya lagi sekali kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau."
Dan ketiga kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menangis di hadapan Tuhan. Padahal sebelum ini kali keempat Petrus berjumpa dengan Yesus. Ya, hari yang pertama dia berjumpa dengan Yesus, lepas itu Yesus bertemu dengan 10 murid, dan harinya pada 11 orang murid, dan saat ini 7 murid. Petrus semua ada di situ. Jadi akhirnya Petrus mendapat kekuatan iman pada perjumpaannya kepada Yesus sekali yang keempat. Nah, ada lagi peristiwa Yesus bertemu dengan 500 muridnya di Galilea juga. Dan selepas itu Yesus bertemu dengan Yakobus, adiknya sendiri. Dan akhirnya Yesus bertemu kepada semua rasul-rasul. Maksud semua rasul-rasul itu ialah 11 rasul-rasul yang pertama, dan ada 7 lagi rasul-rasul yang lain. Di antara 7 rasul-rasul yang lain itu yang tidak termasuk kepada 11 rasul yang pertama ialah Stefanus, Matias, dan Andronicus dan Eunias. Ya, itu antara 7 rasul yang tidak termasuk dengan 11 rasul-rasul yang lain. Okay? Nah, ini antara perjumpaan penampakan Yesus kepada murid-muridnya pada 40 hari yang pertama. Jadi tujuan Yesus 40 hari bersama-sama dengan mereka semua ini menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan apa yang dia sudah nyatakan sewaktu dia belum disalibkan. Ini membuktikan bahwa 40 hari dia bersama dengan mereka, dia benar-benar hidup. Oke, ya, benar-benar hidup 40 hari. Jadi dalam 40 hari ini banyak saksi mata yang menyaksikan Yesus benar-benar hidup. Dan saya percaya dengan ratusan saksi mata ini dapat menjawab segala tomohan yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit ataupun Yesus tidak disalibkan. Jadi inilah sebabnya kenapa 40 hari Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, ada satu peristiwa yang sangat penting bagi saya, yaitu Yesus dalam 40 hari inilah waktunya Yesus memenangkan ahli keluarganya sendiri. Dan Yesus juga menampakkan diri secara khusus kepada Yakobus, adiknya sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Markus, semua adik-adik Yesus ini, yaitu Yakobus, Yudas, Yusuf yang dipanggil Yoses, dan Simon, sebelum Yesus disalibkan, sementara Yesus lahir dan sampai dia disalibkan, adik-adik Yesus ini tidak percaya kepada Yesus. Malah mereka ini pernah mengatakan, menggelar kepada Yesus bahwa Yesus ini tidak waras. Dalam arti kata lain, Yesus ini gila. Siapa yang mengatakan ini adalah adik-adik Yesus? Tetapi dalam 40 hari ini, pada waktu dia bertemu kepada adiknya Yakobus, pada masa inilah, pada waktu Yesus bangkit, Yakobus, Yudas, Yusuf, dan Simon semua dimenangkan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah, akhirnya semua keluarga Yesus sendiri percaya kepada Adonai. Amin. Haleluya. Nah, apa perbedaan sebelum Yesus bangkit dengan maksudnya
Apa perbedaan antara sewaktu antara periode sebelum dari masa Yesus lahir dan sampai kepada Yesus disalibkan? Apa perbedaan daripada Yesus bangkit daripada kuburan dan sampai kepada kenaikannya? Yaitu ada 40 hari. Perbedaan yang sangat ketara di sini, saudara, ialah sewaktu 40 hari Yesus berada di Yerusalem bersama-sama dengan murid-muridnya, ialah Yesus dan murid-muridnya tidak menerima apa-apa tentangan. Mereka dalam 40 hari ini tidak ada pencobaan, tidak ada serangan, tidak ada kutukan, dan segala macam daripada Romawi ataupun daripada kepala-kepala agama Yahudi ataupun daripada Sadukia dan sebagainya. Jauh berbeda sewaktu sebelum Yesus bangkit ataupun sebelum Yesus disalibkan. Boleh dikatakan setiap hari Yesus menerima tentangan, Yesus menerima tekanan, Yesus menerima pencobaan, Yesus menerima penolakan. Tetapi setelah Yesus bangkit di dalam 40 hari ini, saudara dan saudari, mereka ataupun Yesus di dalam pelayanannya tak pernah diganggu. Mereka bebas, mereka aman, tidak ada gangguan langsung. Jadi ini membuktikan juga, saudara, bahwa di dalam kehidupan, mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini, sama dengan kehidupan Yesus sebelum dia disalib, sebelum dia bangkit, ya, banyak tantangan dan pencobaan. Pada message yang Yesus sampaikan juga, karena kita harus percaya bahwa ada waktunya nanti, ya, kita akan menghadapi hidup ini dengan aman dan sentosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa terjadi macam itu, saudara? Di mana Pilatus sudah? Di mana Pilatus yang sepertinya mengancam, yang sepertinya mencabar Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, tetapi Yesus berdiam diri. Dipahamkan Pilatus, sebaik saja Yesus dikuburkan. Nah, kita tahu peristiwa bahwa sewaktu Yesus tarik napas, keadaan di sekitar pada masa itu, dan bukan saja di sekitar itu, mungkin luas dan sampai kepada jajahan-jajahan Roma yang lain, gelap masa itu. Keadaan gelap walaupun pada jam 3 itu masih panas, masih terang, tetapi masa itu gelap. Dan ini Kaisar di Roma bingung, heran, dan dia bertanya kepada Pilatus, apa yang sudah terjadi? Kenapa di tanah jajahanku semuanya gelap? Dan dia bertanya kepada Pilatus, dia hanya berdiam diri. Dan akhirnya dia dipanggil di Roma dan ditahan. Dan akhirnya Pilatus mati di dalam penjara karena membunuh diri. Istrinya Klaudia juga, sewaktu Pilatus ditahan, dia pun membunuh diri. Nah, ya, tidak ada tentangan sewaktu Yesus 40 hari di hari kebangkitannya. Haleluya. Nah, seterusnya, saudara, peristiwa yang seterusnya, ya, ialah kita pergi fokus kepada kenaikan Yesus ke surga. Amin. Kenaikan Yesus ke surga. Ini benar-benar, saudara, ini peristiwa yang sungguh-sungguh. Ini bukan cobaan. Ini bukan ilustrasi. Ini bukan perumpamaan. Tapi ini adalah fakta, di mana Yesus
naik ke surga. Kita kena percaya bahwa Yesus naik ke surga. Ini bukan main-main, ya. Ini bukan main-main. Karena ada mata yang menyaksikan sewaktu Yesus naik ke surga. Dan Alkitab menceritakan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Oke? Yesus benar-benar naik ke surga. Kita kena tegas. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, dengan bulat hati, bahwa Yesus naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Nah, dalam pembacaan kita yang terakhir, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11, macam mana Yesus naik ke surga, ialah bukan dengan sekelip mata. Sekelip mata, tengok, sudah mana Yesus? Sudah tidak kelihatan. Bukan seperti itu, saudara. Yesus naik ke surga secara perlahan-lahan. Bukan seperti bunga api terus laju seperti itu. Tidak. Yesus naik perlahan-lahan. Setelah Yesus mengungkap perkataannya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8, apabila kamu akan menerima kuasa melalui apa? Dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Saksi di mana? Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, selepas dia mengatakan ini, maka dia terangkat perlahan-lahan. Bukan selepas dia mengatakan ini, dia terus menghilang. Tidak. Yesus boleh nampak, murid-muridnya boleh nampak Yesus mulai naik, terangkat perlahan-lahan. Dan mereka melihat bahwa awan menutup dengan perlahan-lahan. Mereka menyaksikan ini. Jadi sifat macam mana Yesus naik ke surga adalah bukan sekelip mata, tetapi perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Saya percaya Yesus mau murid-muridnya menikmati. Menikmati apa yang dipanggil sebagai pengangkatan, itu harus dinikmati. Bukan dengan spontan, bukan dengan sekelip mata, bukan dengan mengejutkan semua orang, tetapi dengan perlahan-lahan, ya, dengan ada tata caranya. Bukannya dengan terburu-buru, bukannya dengan kelang kabut, ya, bukannya mengejar sesuatu, tidak. Tapi Yesus terangkat dengan perlahan-lahan. Nah, ada satu hal lagi, sewaktu Yesus naik ke surga, Yesus tidak memperlihatkan kepada semua orang. Oke, hanya segelintir. Hanya kepada murid-muridnya. Ya. Karena apa? Karena di sini kita tahu tentang misteri iman akan diketahui melalui pemberitaan Injil. Oke, melalui pemberitaan Injil. Kalaulah semua melihat akan keadaan sewaktu Yesus naik ke surga, oke, semuanya melihat dengan siapa kita lagi untuk memberitakan Injil. Yesus, ini pesan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya, bahwa apabila Yesus naik ke surga nanti, dia ataupun murid-muridnya akan menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan berita baik kepada semua orang di dalam bumi ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5,
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini menyatakan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Apabila Yesus sudah naik ke surga, dalam Yohanes 17 ayat 4 sampai yang kelima menyatakan bahwa misi Yesus untuk menebus semua dosa manusia selesai. Yang satu-satunya, tidak ada lagi untuk kedua kalinya. Harus kita ingat ini saudara dan saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa misi penebusan dosa bagi kita semua di dalam dunia ini selesai. Satu-satunya penebusan melalui darah Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya satu penebusan ini. Tidak ada yang kedua. Nah, yang kedua, apa tujuan kenaikan Yesus ke surga? Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, di sini kita tahu bahwa apabila Yesus naik ke surga, ini akan menyatakan kepada kita bahwa saya dan saudara dan saudari yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga akan naik ke surga. Kata Yesus, di mana saya berada, di situ kamu juga akan berada. Nah, Yesus sudah naik ke surga, dan kita juga yang percaya kepada Yesus akan mengikuti Yesus, akan berada di mana Yesus berada, saudara. Ini tujuannya Yesus naik ke surga. Karena nanti dia memberitahu kita bahwa di sana nanti kita akan berada bersama dengan Yesus. Ada amin saudara? Ya haleluya. Haleluya. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Supaya Roh Kudus akan turun. Yesus naik ke surga, dan Yesus menghantar yang lain, oknum yang lain, yaitu Roh Kudus, menyertai kita. Itu kata-kata Yesus sebelum dia terangkat. Kata-kata yang terakhir, di mana kita akan menerima kuasa. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kita. Dan Roh Kuduslah yang akan melayani dan memimpin kita, kata Tuhan Yesus. Dan barulah kita akan menjadi saksi. Kita akan pergi memberitakan Injil. Nah, kita sudah tahu apa tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, dia menyatakan bahwa misi penebusannya sudah selesai. Yang kedua, dia menyatakan kepada kita bahwa di mana Yesus berada, kita pun berada bersama dengan Dia. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus akan datang memenuhi dan dicurahkan ke
atas kita. Nah, sekarang kita akan tahu apa yang Yesus sedang lakukan di surga nanti. Di sini Yesus memberitahu apa yang Yesus ingin buat, yang Dia ingin lakukan di surga. Yang pertama ialah Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Nah, masa Adam dan sampai kepada pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, Yesus ada yang dipanggil kenabian Yesus melalui teofani. Yesus ada pada masa itu, yaitu Allah menyatakan diri dalam rupa, dalam bentuk. Okay? Nah, Yesus tetap melakukan pelayanannya sebagai nabi. Di masa baptisan Yesus sampai kepada Dia terangkat ke surga, pelayanannya, tugasnya sebagai nabi Dia lakukan sendiri. Dan sekarang ini daripada waktu Yesus naik ke surga dan sampai kepada saat ini, Yesus melakukan pelayanan kenabinya melalui Roh Kudus, melalui rasul-rasul, melalui hamba-hamba Tuhan. Yesus tetap melakukan pelayanannya, tidak pernah berhenti daripada sejak dunia diciptakan sampai kepada sekarang ini. Yesus tetap melakukan pelayanan kenabiannya. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga dan apa yang Yesus lakukan di surga. Yang kedua ialah Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Amin. Sebagai imam, di mana Yesus menjadi seorang pendoa syafaat kepada kita semua, kepada semua yang ada di bumi, penduduk di bumi ini. Yesus tetap berdoa supaya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam Gehenna, supaya semua makhluk, semua manusia percaya kepada Yesus. Yesus melakukan tugasnya sebagai imam. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan di surga? Yang pertama tadi, yang melakukan fungsinya sebagai nabi, tetap melakukannya itu. Yang kedua, dia sebagai seorang imam. Dan yang ketiga, saudara, apa tujuannya ke surga? Nah, apa yang dia lakukan di surga? Ialah dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saya dan saudara-saudari. Amin. Nah, Yesus pergi di surga, Dia mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Soal untuk masuk surga ataupun tidak, saudara, hanya bergantung kepada sama ada kita percaya atau tidak kepada Yesus. Untuk kita masuk ke dalam surga itu bergantung kepada sama ada kita mengaku atau tidak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ada yang kita ingin ketahui, sesuatu rahasia dalam kerajaan surga ini, saudara, ialah bahwa di surga ada tingkat-tingkat tertentu. Kalau kita tambah pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-13 itu, saudara, ada 6 dasar iman seperti yang disampaikan oleh Paulus. Ada 6 rupa bentuk dasar iman orang-orang percaya. Yang satu jerami, kedua rumput kering, ketiga ialah kayu, keempat mungkin daripada perak, emas dan permata. Dan semuanya ini akan diuji
Diuji dengan apa? Diuji dengan api. Nah, kalau diuji dengan api, di sini baru kita mengetahui bahwa bagaimana pekerjaan kita akan dinyatakan. Dan akhirnya ayat yang ke-13 menyatakan kita berada di surga, tetapi seperti di dalam neraka. Karena apa? Karena penyesalan kita untuk tidak melakukan apa sebenarnya? Pelayanan ataupun bagaimana besarnya iman kita kepada janji-janji Tuhan, ataupun bagaimana besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan, bagaimana kita berusaha untuk membuang segala dosa-dosa yang ada dalam kita, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi di surga ada tingkat-tingkatnya. Maksudnya ada mahkota-mahkotanya. Dan untuk lebih jelas di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ke-13, engkau berada di sana, tetapi seperti di neraka, karena hidup di dalam penyesalan. Penyesalan karena apa? Penyesalan karena tidak sungguh-sungguh ataupun tidak mempertingkatkan kasih dan imanmu kepada Tuhan. Tidak menyatakan, tidak mentaati ataupun tidak terus belajar lebih intim kepada Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir, kita sudah mengetahui dan kita sudah mendengar bagaimana Yesus, apa yang Yesus lakukan pada 40 hari kebangkitan, dan Yesus sudah naik ke surga, dan apakah pesan yang terakhir, wasiatnya yang sangat penting dan yang paling penting yang harus kita lakukan. Dan sekarang giliran kita, saudara, yaitu apakah respon kita pada saat ini? Apa tanggung jawab kita, saudara, saat ini? Apa tindakan kita? Jangan seperti murid-murid sewaktu Yesus naik ke surga dan kita baca bahwa mereka terus melihat ke langit, mungkin dengan mulut yang terbuka. Kita tidak tahu berapa lama mereka melihat ke langit. Dan tiba-tiba malaikat menegur mereka. Hei orang Galilea, kenapa kamu masih lagi melihat ke atas? Yesus sudah naik ke surga. Dan dia akan datang. Dia akan datang sama seperti apa yang kamu lihat tadi, kata malaikat kepada murid-murid. Jadi saudara dan saudari, jangan kita berdiam diri dan melihat ke atas. Apatah lagi pada saat-saat hari ini kita mendengar, saya percaya kita banyak mendengar, sama ada melalui saluran yang sahih, saluran yang tepat, ataupun pada saluran gosip-gosip yang lain, bahwa pada masa ini ialah timbul di sana sini yang membuktikan bahwa memang benar Yesus akan datang segera. Dan kalau memang ini yang firman Tuhan katakan bahwa saat-saat ini adalah zaman yang terakhir, akhir zaman. Dan malaikat juga menyatakan kepada murid-murid bahwa Yesus akan datang lagi. Dan malaikat berkata kepada kita, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus akan datang lagi. Murid-murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga, tetapi yang menyaksikan Yesus akan datang kembali ke dunia, dialah generasi sekarang, saudara. Jadi jangan kita hanya mendengar ke atas tanpa melakukan apa-apa. Lebih cepat Yesus datang, lebih giat kita melayani Tuhan. Amin. Padahal kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang suntuk. Petrus mengatakan hari-hari yang sisa.
hari-hari baki, maka lebih takut, lebih antusias kita melayani Tuhan. Amin. Nah, apa respon kita? Kata Tuhan Yesus, jadilah kamu akan menjadi saksi. Jadi respon kita, saudara, dan tindakan kita ialah kita harus memberitakan Injil. Ya, jujur saja. Dulu pun saya pernah banyak kali mendengar daripada pengkhotbah, kita harus memberitakan Injil. Dan kali pertama saya dengar, saya susah hati. Ada pergumulan. Ada sesuatu yang tidak boleh. Dan saya percaya sewaktu kita mendengar message ini, kita harus menginjil. Saya percaya ada juga yang seperti perasaan saya dulu untuk menyatakan di dalam hati ini, seperti katakan tidak boleh, tidak dapat. Siapalah aku ini, kata Musa, yang tak pandai bercakap, kata Musa. Tetapi Yesus mengerti. Sebelum Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksi, kamu akan diberi kuasa, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas kamu, kata Yesus. Nah, apabila Roh Kudus dicurahkan, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tanggapan, segala perasaan yang menguasai di dalam hati kita akan terpadam. Saya ada satu kesaksian sewaktu saya berusia 14 tahun, 1986. Awal-awal pembentukan satu gereja. Bukan gereja, belum ada gereja pada masa itu, karena hanya pelajar-pelajar sahaja yang berkumpul pada masa itu, berkumpul di satu rumah. Masa itu tidak ada gembala sidang ataupun pastor, tidak ada penatua, deacon, tidak ada tim kepemimpinan pun, karena semua pelajar-pelajar. Tidak ada tim pemusik, tidak ada kemudahan alat-alat musik, ikon, TV dan sebagainya, gerisi pun tidak ada. Kami hanya duduk bersiap di rumah itu. Dan dahlah rumah itu sudah usang. Tetapi apa yang paling indah pada waktu itu ialah Roh Kudus dicurahkan kepada murid pelajar-pelajar itu. Dan saya berada umur 14 tahun pada masa itu. Roh Kudus waktu dia dicurahkan ke atas kami semua, pada masa itulah tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Siapa yang mengajar kami apabila saya imbas kembali? Siapa yang mengajar kami bagaimana untuk mengusir setan? Tidak ada. Sebab tidak ada pemimpin, tidak ada penatua dan sebagainya, tidak ada gembala sidang dan sebagainya. Tetapi pada masa itu saya masih ingat bagaimana untuk berdoa orang sakit, bagaimana untuk berkhotbah, bagaimana memuji Tuhan, dan bagaimana untuk memberitakan Injil. Masa tingkatan 2? Karena Roh Kudus dicurahkan. Ada kegerakan Roh Kudus terjadi pada masa itu. Itu bukan berlarutan 1 tahun. Dia sampai saya habis ke sekolah, sampai 89 tahun 90, itu kegerakan Roh Kudus terjadi. Kita tahu, kita akan lebih banyak belajar tentang Roh Kudus, dan harap kita semua siap sedia dan rindu akan pencurahan Roh Kudus pada minggu depan. Penting ditegaskan di sini ialah tugas kita bukan hanya merenungkan ke atas menanti-nanti, tetapi kita harus memberitakan Injil. Amin. Memberita Injil kepada siapa? Kepada semua. Tidak ada yang terkecuali. Ya. Tetapi Yesus bagi urutan
Yerusalem. Siapa itu Yerusalem? Yesus lahir di situ. Yesus bermula di situ. Yerusalem. Sesuatu banyak kejadian yang menyakitkan hati, malah Yesus menyuruh supaya mereka sampai melayani, memulakan pelayanan di situ. Satu rahasia, saudara. Mungkin kita bertanya, adakah Yesus memenangi adik-adiknya? Sudah saya katakan dari awal tadi, di saat 40 hari kebangkitan, Yesus bertemu dengan Yakobus, adiknya sendiri. Dan dipahamkan di dalam 40 hari ini, Yesus menjangkau semua 4 orang adiknya. Yakobus, Yudas, Yusuf, dan Simon. Dikatakan oleh Petrus, oleh Rasul Paulus di Korintus bahwa 2 adik Yesus yang paling akhir, yaitu Yusuf dengan Simon, memberitakan Injil bersama dengan istri dan keluarganya di Asia Kecil. Dan Yakobus itu yang penulis Yakobus dalam perjanjian baru kita. Dan Yudas adik Yesus itu yang penulis satu bab buku Yudas dalam perjanjian baru. Itu bukan Yudas Iskariot, itu adalah Yudas Yesus, adik Yesus. Walaupun sebelum ini, waktu sebelum Yesus disalibkan, semua adik-adik Yesus ini menentang Yesus. Tetapi 40 hari ini Yesus menjangkau mereka. Dan marilah kita ikut seperti Yesus. Marilah kita mulakan pemberitaan Injil ini kepada ahli keluarga kita. Amin. Mari kita sampaikan firman Tuhan. Mari kita sampaikan kedaulatan Tuhan kepada ahli keluarga kita. Walaupun mustahil, walaupun kita menerima gelaran daripada adik-adik ataupun abang-abang kita ataupun pakcik dan anti-anti kita bahwa kita ini gila, seperti Yesus menerimanya daripada adik-adiknya sendiri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. 2 hari yang lalu ada bekas rekan sekerja dulu. Jadi saya lihat, jadi dia post di Facebook bahwa dia admit di KPJ Hospital Selangor karena dengue, dan juga mungkin sedang juga menunggu keputusan untuk coronavirus. Lepas itu saya buat komen dalam ruangan itu, dan saya berkata, semoga engkau cepat sembuh. Dia katakan dengan cepat, amin. Amin. Panjang aminnya. Jadi saya percaya dia sangat diberkati. Amin. Ya, walaupun dia ini bukanlah seagama dengan kita, tetapi kepada siapapun mari kita katakan, semoga engkau cepat sembuh. Dan semalam dia sudah keluar daripada hospital. Ya, biarlah menyampaikan firman Tuhan ini suatu kegemaran. Amin. Seperti Yosua katakan, suatu kesukaan, suatu kerinduan kita untuk menyampaikan berita baik kepada semua orang, dimulai daripada keluarga kita. Amin. Amin. Nah, seterusnya kita akan menjadi saksi. Satu, dalam penerangan banyak saksi tentang saksi ini, saudara. Karena Yesus berkata bahwa kamu akan menjadi saksi. Dan setelah dia menyatakan ini, maka dia pun terangkat. Jadi perkataan yang terakhir ialah kita akan menjadi saksi. Nah, di dalam banyak definisi tentang saksi ini, saya tertarik ada satu definisi, yaitu tentang apabila kita berada dalam situasi di muka pengadilan dan kita menjadi saksi, kita dipanggil menjadi saksi di suatu mahkamah, di tempat pengadilan, dan kita menjadi saksi, ialah
para peguam bela dan para peguam cara dan hakim tidak berminat dengan apapun gagasan dan wawasan kita. Tetapi mereka sangat minat apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui. Itulah saksi. Saudara. Itulah saksi. Kita akan menyatakan, kita akan memberitahu, kita akan menyampaikan, dan kita akan menerangkan, dan kita akan melaungkan apa yang kita tahu tentang Yesus Kristus. Apatah lagi di dalam dua ibadah yang sebelum ini kita belajar tentang, kita akan diperdengarkan tentang penyiasat, nabi palsu, ajaran palsu dan sebagainya. Mari kita sampaikan, mari kita bersaksi kepada mereka seperti jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, mereka melawan ajaran-ajaran palsu. Karena mereka sebenarnya ingin mengetahui, mereka tidak tahu tentang apa-apa. Mereka ingin tahu apa yang kita tahu. Jadi itulah sebabnya mari kita menyampaikan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu itu ialah tentang Injil, tentang karya penyelamatan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walaupun pesan ini hanya kepada murid-murid Yesus kepada masa itu, tetapi kita sudah berada di dalamnya. Karena ini, apabila kita percaya kepada Yesus, kita akan bergelar menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Nah, kesimpulannya saudara, saya terus kita apa yang berada taburan, betapa kecilnya kita di tempat negara kita ini saudara. Kita selalu berdoa untuk suku bangsa kita, ya. Tetapi saat ini mari kita fokus kepada 50%, separuh daripada penduduk Malaysia ini yang jumlah penduduk 32 juta termasuk orang asing. Separuh daripada penduduk ini dikatakan 15 juta ini saudara adalah penduduk yang tidak percaya kepada Yesus, malah yang menentang. Mereka menganut agama pada tahun 600 Masehi. Dan kita sebagai orang-orang yang dipanggil Kristen di negara ini hanya 9%. Jadi marilah kita adalah 91% untuk kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan terus berdoa. Dan kita tahu apa agama majoriti di Malaysia dan penduduk ataupun bangsa majoriti yang banyak di Malaysia. Mari kita mengasihi dan berdoa untuk mereka. Tidak mustahil bagi Tuhan. Banyak bukti dalam seluruh dunia ini. Roma yang menindas orang-orang percaya sampai kepada sampai kepada 10 kaisar. 10 kaisar, ya, seperti selepas di Smyrna itu. Ada 10 hari lagi engkau menderita. Maksudnya 10 orang kaisar mengganti-ganti sampai yang ke 10. Dan sampai kepada Kaisar Konstantin. Akhirnya Konstantin mengisytiharkan Kristen menjadi agama resmi. Juga begitu juga di negara kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan bahwa Yesus naik ke surga dan tak lama lagi Dia akan datang kembali. Salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu, supaya kami ya Tuhan Yesus menyampaikan, melakukan tanggung jawab dan respon kami hanya kepadamu untuk dunia ini ya Tuhan.
untuk menyatakan ya Tuhan, bahwa Injil dan kebenaran firman dan penciptaan dan apa yang Engkau lakukan, penembusan, penyelamatan yang Engkau lakukan ke dalam dunia hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Maka setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, hati kami dikuatkan ya Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi di mana kaki kami berdiri ya Tuhan Yesus. Biarlah kami akan menjadi garam dan terang dunia di mana kami duduk ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kami biarlah kami seperti bunga ya Tuhan Yesus di mana kami menanam dan menabur. Kami seperti bunga ya Tuhan Yesus, memberi kesaksian yang baik. Haleluya. Memberi aroma yang baik dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa, dan kami terus bangkit menyampaikan nama Yesus kepada seluruh dunia. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Haleluya. Ayat 2, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 116 ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Nama